Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata ada cara yang paling efektif dan cara yang paling mudah dan cara yang paling murah untuk menjajah suatu bangsa. Jadi nggak usah kita menggunakan alutsista gitu, menggunakan peralatan perang, menggunakan tentara dan lain sebagainya. Cukup dengan cara yang gampang kita bisa menjajah suatu bangsa dengan cara yang sederhana dan tidak butuh biaya yang sangat gede. Bagaimana itu caranya? Apa itu caranya? Caranya adalah dengan memutus hubungan negara tersebut dengan sejarah nenek moyangnya. Jadi cara menghancurkan negara itu dengan cara secara ideologi itu adalah memutus hubungan mereka dengan nenek moyang mereka, menghancurkan sejarah mereka. Ketika kita sudah memutus hubungan mereka dengan nenek moyang mereka, maka mereka akan linglung sendiri. Sejarahnya kita hancurkan. Dan tanpa kita sadari, itulah yang terjadi sekarang ini. Tanpa kita sadari. Bagaimana cara orang luar menjajah negara kita? Ya dengan cara seperti itu. Dengan cara memutus kita dengan nenek moyang kita. Dengan teknik apa? Dengan senjata apa? Dengan mengkafir-kafirkan nenek moyang kita. Ini adalah teknik yang paling ampuh dan tidak punya biaya yang sangat gede. Cukup dengan menggunakan kalimat nenek moyang kita itu adalah kafir. Dengan cara sederhana, kita langsung diputus dengan nenek moyang kita. Kalau misalnya kita udah didoktrin dengan kalimat nenek moyang kita itu adalah seorang kafir, itu artinya secara tidak langsung kita dijauhkan dengan nenek moyang kita. Kita dijajah dan kita tidak tahu jati diri kita yang sebenarnya. Akhirnya kita berpikir nenek moyang kita itu masuk neraka. Padahal, ini saya kasih tahu ya, padahal surga neraka itu adalah hak prerogatif Tuhan. Jadi kita berangkat dari sini ya, kita berangkat dari filsafat teologi. Surga neraka itu tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Itu hak prerogatif Tuhan. Itu pun kalau surga neraka itu ada. Karena surga neraka itu belum pasti. Itu sesuatu yang tidak pasti. Namun ada agama tertentu sudah mendoktrin, sudah mengklaim bahwa mereka lah yang punya surga. Kalau masuk agama tertentu langsung masuk surga. Ini adalah bentuk daripada penjajahan. Ya. Jadi kita berangkat dari sini ya. Tuhan itu tidak beragama, manusialah yang beragama. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengatakan, saya lebih sayang pada agama ini, saya lebih sayang pada agama itu, saya tidak sayang agama ini masuk neraka. Tuhan seperti apa seperti itu? Gak ada Tuhan seperti itu guys. Jadi surga neraka itu adalah hak prerogatif Tuhan, gak ada yang tahu. Jadi nenek moyang kita sekalipun, kita tidak tahu apakah mereka itu masuk surga atau neraka. Gak ada yang tahu. Bisa aja mereka itu lebih masuk surga daripada kita. Kalaupun surga itu ada. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengkafir-kafirkan nenek moyang mereka. Karena nenek moyang kita itu menghargai alam. Toleransi terhadap umat beragama. Tidak radikal. Tidak membenci agama lain. Tidak mengata-ngatain agama lain. Bisa aja mereka yang dulu masuk surga. Kita terbang amin di neraka ya kan. Karena kita beragama tapi membenci agama lain. Apaan kayak gitu? Beragama tapi membenci agama lain. Gak ada agama seperti itu. Agama macam apa itu? Mana itu agama? Kadang saya kesel ya. Orang-orang di Konoha itu menyembah agama. Bukan agama yang disembah, Tuhan yang disembah. Bukan agama yang disembah. Tuhan yang kita sembah. Di Konoha kan orang berpikir itu dan berprinsip bahwa agama kita harus sembah. Kalau kita masuk agama ini auto masuk surga. Enggak ada. Enggak pernah Tuhan mengatakan seperti itu. Itu hanya klaim sepihak. Jadi dengan teknik seperti ini, dengan teknik menggunakan orientase surga, sehingga kita membelakangi ajaran nenek moyang kita. Kita durhaka terhadap nenek moyang kita. Kita lupa terhadap ajaran nenek moyang kita. Kita seperti kacang lupa kulitnya. Padahal kalau nggak ada nenek moyang kita nggak bakalan ada. Dan berulang-ulang saya katakan di video saya ini, tidak ada satupun negara maju yang maju karena apa? Karena membelakangi ajaran nenek moyang. Gak ada. Eropa maju karena apa? Karena filsuf Yunani.
Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. China maju karena apa? Karena Confucianism, karena ajaran Konghucu. Singapura maju karena apa? Karena ajaran Konghucu. Emang Singapura bisa maju kalau nggak ada orang China di sana? Jujur-jujuran aja deh, jangan munafik. Singapura itu maju karena apa? Karena ada orang China di sana. Orang China itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi ajaran Confucianism, Confucius. Lalu Indonesia gimana? Kita bisa maju dengan doktrin-doktrin dari luar? Nggak ada. Udah berapa tahun Indonesia semenjak didoktrin oleh agama dari luar, nggak ada maju-majunya tuh, malah terbelakang. Kalau saya perhatikan, peradaban kita tuh lebih maju dari yang dibandingkan yang dulu ya. Kalau apple to apple gitu, Majapahit, Sriwijaya, kita melawan Buana. Sekarang ini apa coba? Apa coba? Nggak ada. Kita malah terpuruk, malah mundur, malah membenci agama lain, kafir-kafirkan agama lain. Agama macam apa itu? Malah mencetak radikalisme di Indonesia. Menurut data BNPT, ada sekitar 33 juta orang yang terpapar radikalisme di Indonesia. Ini menurut data. Padahal tidak ada satupun nenek moyang kita yang radikal, nggak ada. Mana datanya? Coba saya nanya yang nonton video ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu radikal, mana datanya? Nggak ada satupun. Coba kasih dalilnya di mana? Datanya mana? Nggak ada. Itu bukti bahwa kita sudah mengalami kemunduran dalam beragama. Itu jelas dong. Nggak bisa dibantah. Kita sangat jauh mengalami kemunduran dalam beragama. Itu artinya ada yang salah dengan pemikiran kita. Ada yang salah dengan mindset kita. Kita sangat mudah didoktrin bahwa nenek moyang kita adalah kafir. Agama macam apa itu? Mamam itu agama. Ada satu rahasia yang sangat jarang diketahui oleh kaum agamis gitu. Dan mereka juga sering menyangkal ini. Dan saya sering membantah kaum agamis dengan dalil ini. Saya mengatakan bahwa agama zaman sekarang ini sudah bercampur dengan politik. Sehingga agama di Konoha itu adalah agama politik. Makanya mereka mengatakan bahwa nenek moyang kita itu adalah kafir. Ini adalah bagian daripada politik. Politik apa? Untuk mencari jemaah, berkompetisi. Jadi dalam agama itu sudah banyak bercampur budaya, bercampur kepentingan kelompok tertentu, ada politik. Jadi agama itu bisa aja dia berkedok politik. Maksudnya gini, politik berkedok agama, politik dibalut dengan agama. Kalau ada yang mengatakan bahwa agama nenek moyang kita itu agama sesat, nenek moyang kita itu kafir, itu adalah bagian daripada politik. Agama itu dipolitisasi. Sebenarnya nggak ada agama yang menjadikan agama lain, nggak ada itu. Mengkafir-kafir agama lain, nggak ada. Ini hanya dipolitisasi untuk mencari jemaah. Ya, nggak ada. Agama itu mengajarkan kebaikan. Kalau ada agama mengajarkan membenci agama lain, itu bukan agama. Itu adalah agama yang diciptakan oleh manusia, bukan yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi secara tidak kita sadari, agama itu sudah berpolitik, guys. Sudah dicampur dengan politik. Inilah bentuk daripada penjajahan ideologi menggunakan politik. Nenek moyang kita adalah kafir. Ini penjajahan menjauhkan kita dengan nenek moyang kita. Dan saya juga meneliti dan memahami ternyata Tuhan itu tidak perlu dibela, guys. Tuhan kan maha kuasa, ngapain kita bela? Tapi di Konoha ya, orang-orang itu membela Tuhan itu seperti membela anak kecil gitu, membela telur gitu, biar nggak pecah gitu. Tuhan kan maha kuasa, ngapain harus dibela-bela? Biarlah Tuhan membela dirinya sendiri. Jadi di Konoha itu ya, saya melihat ya, Tuhan itu seperti diibaratkan seperti bukan Tuhan gitu. Saya sering mengatakan bahwa Tuhan warga Konoha itu ada dua, Tuhan yang menciptakannya sendiri dan Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi Tuhan warga Konoha itu saya melihat ya, Tuhan yang haus akan disembah, haus akan dipuji-puji, gila hormat, dihormati, mudah ngambek, suka marah-marah, membenci agama lain. Tuhan seperti itu. Gak ada Tuhan membenci agama lain. Ngadi-ngadi deh. Ada-ada aja agama seperti itu. Gak ada, guys. Jadi kita jangan keblinger. Mohon menggunakan pemikiran akal sehat kita. Gak ada agama seperti itu. Membenci agama lain. Tuhan seperti apa seperti itu? Kalau Tuhannya sedikit saja disenggol, kita langsung
emosi, marah-marah. Emang ada orang beragama marah-marah? Esensi agama itu apa sih? Esensi agama itu adalah mengajarkan kebaikan, kejujuran, mengontrol emosi. Jadi kalau ada orang yang beragama, katanya beragama tapi tidak bisa mengontrol emosi, itu bukan orang beragama. Bukan beragama itu. Dia itu pemuja setan sebenarnya. Cuman setan itu berkerok dengan agama. Iya. Gak ada orang yang beragama itu mudah emosi. Gak ada. Sedangkan dia mengontrol emosinya gak bisa. Bagaimana mungkin dia mengatakan agama? Agama gak seperti itu. Jadi jangan keblinger deh. Otak kita jangan keblinger. Mari kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional. Menggunakan pemikiran akal sehat. Di Konoha juga saya sering melihat ya keributan-keributan antar umat beragama. Sesama agama impor ribut gitu. Sesama agama dari luar ribut gitu. Mereka memperebutkan apa? Memperebutkan, oh agama impor ini yang paling suci. Agama impor ini yang paling baik. Agama impor ini masuk neraka, masuk surga. Padahal Tuhan gak pernah mengatakan saya lebih sayang pada agama impor ini. Tuhan gak pernah mengatakan seperti itu. Di mana coba dalilnya? Kalau ada Tuhan mengatakan bahwa saya lebih sayang ke agama impor dari ini. Agama impor dari negara ini. Gak ada itu. Mau agama impor kayak agama lokal kayak sama aja di mata Tuhan. Apapun suku kita, apapun ras kita, apapun aliran agama kita, kalau itu berbuat baik ya tetap baik di mana Tuhan. Gak ada Tuhan mengatakan, oh saya lebih sayang agama impor ini. Oh agama impor ini gak masuk surga. Gak ada Tuhan seperti itu. Tuhan macam apa seperti itu kalau ada rasis terhadap agama lain? Gak ada seperti itu guys. Jadi kadang kita ya sering ribut gitu. Di Konoha itu ribut, sesama agama impor ribut. Kadang saya berpikir bahwa apakah ribut itu bagian daripada iman? Ya kan? Kok ributnya nggak selesai-selesai gitu? Apakah ribut ini adalah sebagian daripada iman? Sepertinya iya, ribut ini adalah sebagian daripada iman. Kok ribut nggak selesai-selesai gitu dari dulu ribut gitu? Bagaimana mungkin kita menjadi negara maju kalau kita masalah perbedaan dalam beragama juga kita masih ngeributin gitu? Sedikit disenggol, ngamuk. Apaan seperti itu beragama? Beragama kan harus bisa mengontrol emosi dong. Menahan emosi. Sedikit dikritik. Oh kamu anti agama saya. Oh kamu anti agama ini. Apaan seperti itu beragama? Jadi semakin hari kita tuh dalam beragama itu semakin tidak waras guys. Bener nggak? Kita tuh beragama tuh akhir-akhir ini semakin tidak waras gitu. Jadi beragama tapi tidak bisa mengontrol emosi, tidak jujur. Banyak para pemuka-pemuka agama yang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, melakukan kejahatan-kejahatan. Ya ada yang mengatakan itu hanya oknum. Ya kalau oknumnya satu kabupaten, itu bukan oknum lagi dong. Masa oknumnya banyak banget? Gak mungkin dong. Ya saya tahu, nggak ada orang yang setuju. Tapi kan agama mempengaruhi pola pikir manusia. Kalau manual booknya juga salah, ya manusianya juga salah gitu. Jadi manual book ini jangan ditelan-bulan gitu. Kita harus memikirkan dulu, apakah ini masuk akal atau tidak, apakah bisa digunakan atau tidak. Makanya hadirlah namanya filsafat ilmu. Sehingga makanya pemuka agama di Konoha itu sering mengatakan, jangan belajar filsafat nanti sesat. Apa yang mereka takuti? Biar mereka bisa mendoktrin umatnya dengan seenak jidat. Itu yang mereka mau. Biar agama itu tidak dikulitin. Kan filsafat kan menguliti agama kan biasanya. Filsafat itu kan sebuah bidang ilmu yang meluruskan pemikiran-pemikiran yang rasional, yang logical fallacy. Di Konoha kan banyak pemikiran-pemikiran yang logical fallacy. Oh kalau kita beribadah ke Habib ini auto masuk surga. Kata siapa? Gak ada itu. Ngaco itu pemikiran seperti itu. Itu yang pemikiran yang bikin kita tidak maju. Makanya banyak makam-makam palsu itu karena apa? Karena kita sudah terdoktrin. Otak kita itu sudah tidak berguna lagi, sudah mampet gitu, sudah beku. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah beragamalah dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, biar kita tidak dibodoh-bodohi. Saya Ray Konoha, salam rasional.